Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maximiliano Effendi Roga. Saya biasa dipanggil Handi. Saya berasal dari kelas Sosiologi kelas C semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil review ringkasan pendidikan anti korupsi yang ke-8. Yang berjudul memerangi penipuan dan korupsi di Bank Dunia. Yang opsi 1 yaitu alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia, termasuk melindungi sumber daya sendiri. Saya akan mulai. Penerapan proses sanksi di Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi miliknya sumber daya dari kemungkinan penyalahgunaan, dan yang kedua sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan yang baru-baru ini muncul. Berkenaan dengan perlunya melindungi sumber daya bank, hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuat pengaturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Bank akan membuat pengaturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pemberian pinjaman dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi dan efisiensi dan tanpa memperhatikan pengaruh politik atau non-ekonomi lainnya sebagai sebuah pertimbangan. Itu opsi 1. Saya akan lanjutkan ke opsi 2, yaitu memerangi korupsi di dalam bank yang dibiayai proyek. Bank juga mengembangkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberantas korupsi yang secara langsung dalam proyeknya sendiri. Fokus langsung bank pada korupsi di proyek-proyek yang didanai sendiri dapat ditelusuri kembali ke akhir 1990-an. Keadaan itu pada pertemuan tahunan Bank dan Dana Moneter Internasional di tahun 1996. Kemudian Presiden Lembaga Keuangan James D. Wolfson menyatakan kita perlu menangani masalah korupsi yang adalah yang merupakan sumber dan simbol dari fakta yang menimbulkan sebuah perkelahian korupsi yang akhirnya pindah ke garis depan agenda politik bank. Hal ini menunjukkan perubahan haluan yang menentukan dalam sistem pengendalian manajemen bank kebijakan. Padahal sudah lama bank pembangunan multinasional itu menutup mata terhadap praktik korupsi dan menghindari memengaruhi urusan internal negara peminjam. Saya akan lanjutkan ke opsi ketiga, yaitu MDB lain, yaitu sanksi sistem. Perkembangan proses sanksi bukanlah fitur unik di Bank Dunia seperti rezim serupa yang dikembangkan oleh Bank Pembangunan Multilateral untuk lainnya, yaitu MDB. Meskipun analisis sistem ini berada di luar cakupan volume, ini merupakan cara yang komprehensif, mengikuti deskripsi singkat dari yang paling relevan. Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau EBRD telah mengembangkan dengan cara memilih kebijakan penegakan khusus dan serangkaian prosedur terkait EPP yang bertujuan memerangi penipuan dan korupsi dalam proyek-proyek yang didanai EBRD, dan khususnya memberi sanksi kepada individu atau entitas yang terlibat dalam upaya yang disebut praktik terlarang. Ketika dugaan praktik terlarang dilaporkan, Ketua Petugas Kepatuhan CCO bertanggung jawab atas penyelidikan. Jika CCO menentukan bahwa ada cukup bukti untuk mendukung temuan bahwa kemungkinan besar itu praktik merupakan yang terlarang dan dicurigai telah dilakukan, dan juga dapat mengajukan pemberitahuan praktik yang dilarang kepada penegakan hukum. Saya akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu evolusi sistem sanksi Bank Dunia. Opsi 1 yaitu latar belakang sejarah dan adopsi dari sistem sanksi di tahun 1996. Penggunaan dana Bank Dunia untuk tujuan terlarang termasuk alokasi untuk kronisme dan investasi yang didorong secara politik, misalnya pengeluaran militer
yang muncul sebagai masalah besar selama 20 tahun terakhir. Sebelum tahun 1997, pertanyaan langsungnya adalah apakah dana yang diselewengkan oleh pemerintah merupakan pelanggaran kontrak yang ditetapkan atas dasar artikel perjanjian. Namun, Bank Dunia secara sadar menghindari penggunaan kata korupsi. Korupsi dulu dianggap sebagai urusan internal yang berada di luar mandat Bank Dunia. Kelambanannya adalah konsekuensi yang tidak menguntungkan dari situasi seperti itu. Kelambanan ini dibenarkan pada dasar dari artikel perjanjian itu sendiri, yang secara khusus melarang staf anggota dari pengambilan keputusan peminjaman atas dasar pertimbangan politik bank, dan penjabatannya tidak boleh ikut campur dalam urusan politik anggota manapun. Oke, saya akan lanjutkan ke opsi yang kedua, yaitu fase pertama rezim sanksi umum di tahun 2013. Sampai saat ini belum ada tinjauan umum terhadap rezim sanksi secara keseluruhan yang dilakukan. Namun, sementara rezim sanksi belum berjalan selama ini atas permintaan Komite Audit, manajemen yang baru ini menyetujui untuk melakukan tinjauan seperti yang dilakukan dalam 2 tahap berbeda. Fase pertama dimulai pada Juli 2011 dan berakhir pada Juli 2013. Ini mewakili sebuah bagian penilaian dan fokus pada evaluasi sistem yang diterapkan sejauh ini dan berbagai reformasinya selama bertahun-tahun dengan maksud untuk mengidentifikasi kemungkinan masuknya poin untuk melakukan perbaikan. Untuk melanjutkan implementasi efisiensi dan efektivitas sistem sanksi dan untuk mengidentifikasi area yang memungkinkan efisiensi dan efektivitas sistem sanksi, dapat juga melakukan sebuah perbaikan yang dilakukan oleh Wakil Presiden Hukum Grup Bank Dunia untuk melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Secara khusus, bagian ini dari Leroy, yaitu proses sanksi yang berada di Grup Bank Dunia. Bank Dunia telah mengidentifikasi sanksi Grup Bank Dunia, yaitu pihak eksternal yang pernah terlibat dalam sistem ini, khususnya mantan responden dan penasihat hukum mereka, yaitu pelaku sektor swasta, khususnya kontraktor dan konsultan yang berpartisipasi dalam sebuah proyek-proyek yang didukung kelompok bank yang mungkin terlibat dalam sistem atau terkena dampaknya. Yang saya akan lanjutkan ke opsi yang ketiga, yaitu penerapan tindakan yang lebih efektif. Pada tahun 2006, bank melakukan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk membuat sanksi, memproses instrumen yang lebih berhasil dalam memerangi penipuan dan korupsi. Khususnya pejabat Bank Dunia yang mengakui bahwa cara curang dan praktik korupsi yang dilakukannya ternyata lebih rumit, dan yang semula menyadari dan bahwa fokus pada pengadaan yang dibiayai bank tidaklah memadai. Dengan menggunakan dana yang disediakan oleh bank dalam praktiknya dan definisi semua praktik yang dapat dikenai sanksi, kata-kata untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak dihapus dan sebagai konsekuensinya tujuannya dipisahkan dari konteks pengadaan. Itu merupakan opsi 3. Yang berikutnya saya akan lanjutkan bahasan yang ketiga, yaitu responden praktik yang dapat dikenai sanksi dan tanggung jawab atribusi. Oke, baik, saya akan lanjutkan ke bahasan yang ketiga pada opsi 1, yaitu responden, perusahaan dan perorangan, peminjam dan konsultan. Sebagai aturan umum, baik individu maupun perusahaan dapat dikenai sanksi. Untuk memverifikasi orang seperti apa yang dapat diselidiki dan diberi sanksi, itu perlu mengacu pada panduan khusus di mana kasus tersebut dibawa. Secara khusus dimungkinkan untuk membedakan antara 3 skenario yang berbeda. Yang pertama yaitu pedoman pengadaan 1 secara tegas. Yang kedua yaitu ketentuan yang relevan. Dan yang ketiga yaitu di bawah pedoman anti korupsi. Oke, saya akan mulai yang pertama, yaitu pedoman pengadaan 1 secara tegas. Dalam penegasannya, dia memberikan prinsip aturan dan proses yang diuraikan dalam panduan yang berlaku untuk semua kontrak untuk sebuah barang, pekerjaan, dan layanan non-konsultasi yang dibiayai seluruhnya atau sebagai dari pinjaman bank.
Mereka juga menyatakan kebijakan bank diharuskan peminjam, pemasok, kontraktor, subkontraktor, subkonsultan, penyelidikan layanan, atau pemasok, dan setiap personelnya mengamati standar etika tertinggi selama pengadaan dan pelaksanaan yang dibiayai kontrak bank. Yang kedua yaitu ketentuan yang relevan dari panduan konsultan yang sejajar dengan pedoman pengadaan dan analisis yuridiksi dari kasus-kasus yang dibawa panduan konsultasi di jalur yang sama. Yang ketiga yaitu di bawah pedoman anti korupsi disebutkan bahwa panduan ini berlaku untuk peminjam dan semua orang atau entitas lain yang menerima hasil pinjaman untuk penggunaan mereka sendiri. Oke. Saya akan lanjutkan ke opsi yang kedua, yaitu kriteria atribusi tanggung jawab kepada badan hukum. Pemilihan kriteria untuk mengatribusi tanggung jawab kepada badan hukum untuk suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggotanya selalu mempresentasikan masalah yang membara di dalam diri berbagai yurisdiksi domestik. Meskipun tanggung jawab perusahaan baik telah ada beberapa waktu atau telah diperkenalkan di sebagian besar yurisdiksi yang memungkinkan pengadilan memberikan sanksi entitas perusahaan untuk tindakan kriminal mereka. Tanggung jawab pidana perusahaan dapat didasarkan pada penyerahan tanggung jawab pejabat perusahaan kepada perusahaan atau sebagai alternatif pada sebuah kesalahan dengan organisasi internal badan hukum. Oke, saya akan lanjutkan ke pembahasan yang keempat, yaitu sanksi praktek dan hukuman. Ya, oke. Opsi 1 yaitu pembatasan dengan rilis bersyarat. Seiring berjalannya waktu, bank secara bertahap beralih ke sistem bersyarat pencekalan, di mana pihak yang dijatuhi sanksi tunduk pada tidaknya memenuhi syarat dan dibebaskan dari pencekalan hanya jika itu menunjukkan kepada kepatuhan dengan perbaikan tertentu, pencegahan atau kondisi lain untuk rilis setelah periode pencekalan minimum. Alasan dibalik pilihannya adalah untuk mendorong rehabilitasi responden dan untuk mengurangi risiko lebih lanjut sebagai aktivitas yang dibiayai bank. Contoh kondisi yang biasa dibiayai atau diminta untuk dipenuhi oleh responden adalah penerapan program kepatuhan, integritas, dan penerapan lainnya. Tindakan untuk meningkatkan tata kelola bisnis dari tindakan perbaikan untuk mengatasi perbuatan tercela yang dijatuhi sanksi bagi tergugat atau tindakan disiplin terhadap karyawan. Saya akan lanjutkan ke opsi yang kedua, yaitu larangan bersyarat. Dalam kasus pencekalan bersyarat, responden tidak dicekal, tetapi subjek ke kondisi tertentu yang harus dipenuhi dalam kerangka waktu yang ditetapkan. Dengan kata lain, pihak yang dijatuhi sanksi wajib mematuhi perbaikan pencegahan atau pencegahan tertentu untuk kondisi untuk menghindari pencekalan. Oke. Larangan bersyarat dapat dipertimbangkan dan dianggap tepat ketika responden telah menunjukkan bahwa mereka telah mengambil tindakan korektif sukarela yang ekstensif. Seperti dalam kasus pencekalan tentang kondisional rilis, pejabat bank yang menjalankan fungsi pemantauan integritas atau kepatuhan oleh pihak yang dijatuhi sanksi dan memutuskan apakah kondisi kepatuhan Integrity Compliance Office atau ICO telah dipuaskan. Oke, saya akan lanjutkan ke opsi yang ketiga, yaitu surat teguran. Sanksi ini dijatuhkan dalam kasus-kasus yang tidak terlalu serius, bahkan dalam pencekalan bersyarat mungkin tidak proporsional dengan perilaku terlarang. Surat teguran ini dipublikasikan di situs web, meskipun dalam hal ini entitas yang dikenai sanksi atau individu akan terus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang didanai bank. Dalam hal ini, ia merekomendasikan penerapan pencekalan dengan rilis bersyarat untuk responden dengan jangka waktu minimum tidak memenuhi syarat. Secara khusus, penyidik pernah menegaskan hal itu dalam menanggapi persyaratan dalam dokumen penawaran dan surat penawaran untuk mengungkapkan hal tersebut. Termohon menyatakan meskipun bermaksud untuk membayar kemudian dibayar, komisi yang menyiapkan penawar dan surat pernyataan bertindak secara sadar dengan maksud untuk mempengaruhi proses pengadaan. Akibatnya, dalam beberapa kesempatan bank dapat memberlakukan surat pribadi resmi
menegur responden yang kemudian dilindungi anonimitasnya. Restitusi dalam pemulihan keuangan pihak yang terkena sanksi mungkin diminta untuk melakukan restitusi kepada peminjam atau siapapun. Jadi baik, sekian hasil review pendidikan anti korupsi mengenai memerangi penipuan dan korupsi di Bank Dunia yang ke-8. Saya ucapkan terima kasih.